Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama kembali di sekat waktu dan ruang yang insya Allah juga akan membuat kita menjadi jauh lebih pandai menempatkan diri sebagai orang tua. Parenting Solution adalah bagian yang kami harapkan menjadi pengantar, pendamping bagaimana kita bersama dengan buah hati kesayangan kita menapaki perjalanan hidup ini dengan sebaik-baik yang dapat kita lakukan. Dan syukur alhamdulillah, tentu tidak lupa salam salawat kita sampaikan kepada kekasih kita, penghulu umat, junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga dan kerabatnya. Ikhwan akhwat, hari ini ada sedikit perbedaan mungkin dari perjalanan psikologi anak yang selama ini hadir ke ruangan Anda, dan Ustadz Abu Bakar Baraja sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat senang sekali, bersyukur sekali bisa kembali hadir, apalagi dengan Parenting Solution ini diharapkan benar-benar akan merupakan bagian dari sahabat ayah bunda di luar sana. Insya Allah. Insya Allah. Kalau bicara soal solusi, tentu selalu ada masalah. Ada sesuatu yang muncul yang harus diatasi. Betul. Begitu banyak, mulai dari yang sederhana dan tampaknya tidak berpengaruh, kasus-kasus yang muncul di rumah, sampai dengan kasus berat yang rasanya bahkan untuk tidak merasa serius, cemas, dan duka pun sulit. Kehadiran Pak Abu Bakar tentu akan sangat membantu. Insya Allah. Banyak pengalaman, banyak kisah-kisah yang akan membuat kita semakin memahami. Jadi berdasarkan pengalaman, kami harap kami akan menimba banyak, mengisi tabung jiwa kami dengan hal-hal yang membuat kami lebih siap melangkah menjadi ayah dan bunda. Insya Allah. Ada sesuatu yang ingin sekali saya sampaikan. Apa yang ada di dalam buku ini, kalau Anda bisa lihat, ini adalah contoh-contoh model dari kasus-kasus yang andai kata tidak persis tapi mirip, solusinya akan sangat-sangat membantu. Saya ambil satu kasus yang sungguh-sungguh bisa jadi menjadi bagian dari yang selama ini membuat kita sesak nafas. Sepele tapi well. Ada keluarga pasangan Doni dan Fani yang memupuk keakraban dengan demokrasi. Sekali dalam melakukan atau tindakan terhadap anak-anaknya, mereka gunakan demokrasi. Pada suatu hari dalam suasana makan bersama, Fani bertanya kepada anaknya yang pertama, "Mirna, kamu mau makan dengan apa? Sayur atau telur ceplok?" "Telur ceplok aja, Bunda." Begitu jawab Mirna dengan semangat. "Terus kamu, Anita? Telurnya dibuat mata sapi atau didadar?" tanya Fani kepada adik Mirna. Tahu apa jawabannya? Sama dengan kakak Mirna. Oke. Masih ada satu anak lagi. "Dan kamu, anak yang manis, diapain nih telurnya?" "Sama dengan kakak-kakak kamu tadi." Si anak manis dengan tenangnya tidak menjawab atas tawaran ibunda ini. Dia diam, tidak menghiraukan lingkungannya, apalagi terutama ibundanya. Ya, Fani dan Doni bisa dikatakan termasuk keluarga yang bahagia dengan 3 anak yang manis-manis. Tapi kalau kondisinya seperti itu, Anda memaksa si kecil untuk memilih atau membiarkannya saja, apalagi kalau kemudian dia pergi meninggalkan kita, pergi ke depan televisi pegang remote, entah karena stres, entah karena kok nggak ditawarin yang lain, dia pindah-pindah remote, pindah-pindah terus sampai ibunya jengkel. Kalau kita, akankah kita bentak dia? Atau kita nggak peduli, kita bikinin aja tadi telur dadar
atau yang lain? Jawabannya kita tunggu dari pakar kita, Pak Abu Bakar. Silahkan. Apa yang harus saya lakukan seandainya si bungsu saya melakukan hal seperti ini? Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sungguh sangat luar biasa ketika kita ketahui bagaimana sedang asik, sedang riang, sedang menyenangkan di ruangan tertentu, baik itu di ruang meja makan atau di tempat-tempat piknik. Tiba-tiba ada satu anak yang muncul, berbeda sendiri dia. Dia mau sendiri. Dia tidak inginkan sesuai dengan apa yang ada bersama dengan lingkungannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika anak tersebut melakukan hal-hal yang seperti itu? Sangat luar biasa. Si adik manis ini yang nomor 3, katakanlah anak bungsu tersebut, tanpa berkata, tanpa menyampaikan pesan bahwa saya tidak suka atau dia tidak bisa menyampaikannya. Apa yang terjadi? Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Dia meninggalkan begitu saja. Dia pergi tanpa dia harus mengatakan aku nggak suka, aku tidak mau makan, aku sudah kenyang. Dia tidak bisa menyampaikan seperti itu. Kalau itu terjadi, apakah kita harus memaksa dia harus duduk makan? Apakah itu yang harus kita lakukan? Apakah itu yang harus kita lakukan? Tidak. Kalau kita mengikuti dia pun, pasti kita akan jengkel. Pasti kita akan kesel karena dia sudah tidak lagi mengikuti apa yang kita inginkan. Apa yang harus kita lakukan? Kasus ini adalah umum kita dapatkan. Kita memanggil, menyampaikan, apalagi saat ini. Sudah mulai masuk sekolah, ada saja yang dia lakukan. Malas bangunlah, dia pergi ke sana, pergi ke sini, selalu dia lakukan sesuatu yang dimana membuat orang tua kita sebagai orang tua kesal, gemes, gergetan. Apakah itu yang harus kita lakukan terus? Tidak seperti itu. Mari kita perhatikan. Mari kita perhatikan apa yang terjadi. Ini yang dikatakan anak dalam proses membangkang. Ini yang diartikan bahwa anak sedang berproses membangkang. Perhatikan. Kata membangkang ini adalah merupakan di mana anak sedang mencari, di mana si anak membutuhkan, di mana si anak itu berkeinginan yang dia tidak mampu menyampaikan pesan itu. Dia tidak mampu menyampaikan pesan itu. Kemudian, bagaimana agar supaya anak itu mampu memberikan pesan itu? Yang nanti kan kita lihat. Anak-anak kita selalu berharap mendapat kesempatan untuk mampu mengungkapkannya. Namun kita perhatikan dalam beberapa kasus atau kita sedang bersama dengan anak itu yang dimana kitalah yang lebih banyak mendominasi, menentukan sikap. Loh, padahal tadi Bu Fani tersebut
Dia menyampaikannya dengan bahasa alternatif, meminta, memberikan kesempatan anak untuk memilih. Yes. Di saat itu sangat besar manfaatnya. Si kakak langsung bisa memutuskan, tapi si adik yang ketiga bisa saja dia mengatakan, kenapa bukan aku yang ditawarkan lebih dulu? Oh. Ketika dalam satu konseling terjadi, seorang anak mengatakan, aku nggak pernah didahulukan, aku selalu diterlambatkan, aku selalu dibelakangkan. Ya. Kadang-kadang seorang adik itu bukan dia menjadi seorang adik yang harus dibelakangkan. Tidak juga. Dan tidak juga harus. Bagaimana mengatur variasi? Ini yang paling penting. Agar supaya si anak merasakan bagaimana dia mampu menerima. Oh, saya diberikan kesempatan. Oh, saya didahulukan. Ini yang paling penting. Anak membangkang ketika itu anak berusaha merebut, mengambil sang bunda, sang ayah. Dia ingin merebut, mengambil yang menjadi kebutuhan dia. Tapi kadang-kadang seorang anak tidak mampu menyampaikannya. Mari kita berikan kesempatan anak tersebut mengungkapkannya. Membangkang itu adalah satu proses anak mengerti. Kalau anak itu terselesaikan dalam proses membangkangnya, saya yakin dia akan menjadi anak yang lebih semangat, lebih semangat, lebih hebat dan cemerlang dalam berpikirnya. Apa yang terjadi? Karena kebutuhan dia terselesaikan, maka dia akan berusaha memahami orang lain. Ketika orang tua mampu memahami kebutuhan anak, maka dia mampu memahami kebutuhan orang lain, terutama orang tuanya. Kadangkala kita tidak mampu atau kita belum mempunyai kesempatan atau tidak pas mengerti apa yang terjadi pada anak itu. Apa yang terjadi? Nah, ini yang membuat kita kadangkala bingung. Seringkali orang tua berkata bahwa saya bingung bagaimana anak saya ini. Saya melunakan, dia nanti akan menjadi kurang ajar dengan saya. Saya paksa, nanti dia menjadi nggak baik. Itu yang menjadi kebingungan. Tidak. Tidak perlu dipaksa. Tidak perlu diberikan semaunya dia. Tidak. Tetapi kita lebih banyak memperhatikan apa yang sedang dia inginkan. Loh, bagaimana kita mengetahuinya? Apa yang sedang dia inginkan. Ini perhatikan, pemirsa. Apa yang sedang dia inginkan. Dia ingin makan. Kita tawarkan makan, mengajak makan. Pada saat itu anak berusaha untuk mau mengerti. Tapi ketika kita langsung menentukan, maka anak itu mencoba untuk menarik diri, menolak sementara. Tiba-tiba kita panggil anak itu lagi sedang nonton televisi. Andi, dia akan diam saja. Kemudian kita panggil lagi dia, Andi, dia diam saja. Kemudian kita panggil lebih kencang lagi, Andi. Coba kita perhatikan. 3 kali kita memanggil, adakah si anak itu mengerti apa yang diinginkan orang tua padanya? Enggak ada. Karena hanya memanggil saja. Dia tidak mencoba untuk mengerti, menyampaikan pesan apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Andi, mandi. Mandi, ayo, sudah waktunya mandi. Kembali lagi kita perhatikan. Apakah kita sebagai orang tua memahami sedang apa anak kita? Sedang apa anak kita? Maka kita bisa perhatikan bahwa ketika anak itu sedang berasik dengan permainannya,
Maka dengan tiba-tiba anak itu menolak semua apa yang kita inginkan. Kalau anak kita sedang asik, perhatikan keasikannya, bukan keinginan kita dulu. Keasikannya dulu, kita interaksi bersamanya. Saat itu dia sudah mulai berubah dan insya Allah dia akan mengikuti kita. Insya Allah dia akan mengikuti kita. Inilah apa yang diinginkan anak adalah suatu interaksi, adalah suatu informasi di mana dia bisa diterima, di mana dia bisa diterima. Ini yang dibutuhkan seorang anak. Ini yang dibutuhkan oleh seorang anak. Sehingga ketika kita punya keinginan kepada anak, pada saat itu perhatikan dulu. Pertama, perhatikan dulu sedang apa anak itu. Interaksi dulu dengan anak itu. Andi, kamu sedang nonton? Oh iya, Ma. Andi, kamu lagi main mobil-mobilan? Iya, Ma. Ada satu peristiwa yang terjadi pada saat itu. Anak itu ya sudah SMA kurang lebih. Dia tidak pernah tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang dikerjakan. Dia tidak tahu pergi sekolah. Kan dia pergi sekolah, benar. Dia naik motor bisa, tapi dia tidak tahu sedang mengendarai motor. Dia tidak tahu dia sedang belajar. Dia belajar, dia keluarkan dalam pikirannya dengan belajarnya di recall. Tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Oh ya? Pada saat tertentu sehingga dia mengalami kejenuhan, mengalami stuck di dalamnya, maka dia berhenti, dia menolak semuanya, dia diam. Dia tidak mau melanjutkan sekolah, dia tidak mau pergi sekolah, dia tidak mau belajar. Dan ada yang sampai dia tidak mau berbicara dengan siapapun. Kenapa? Karena kita tidak pernah memperhatikan apa yang sedang anak kita lakukan. Apa yang sedang anak kita lakukan. Kita nggak pernah memperhatikan. Kita hanya tahunya, yuk mandi. Waktunya sudah mandi. Apalagi? Ayo makan, sekolah, belajar, sholat. Waktunya sudah sholat. Bukan sedang sholatkah dia. Bukan apa yang sedang dia kerjakan pada saat itu. Dia tidak pernah tahu. Tidak pernah memahaminya. Dan sampai besar, sampai tua. Ketika anak SMA itu datang, saya hanya mengatakan begini, kamu sedang apa? Pasti dia akan mencari, lagi ngapain ya? Dia sedang berpikir begitu, ngapain ya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa yang terjadi pada dirinya? Karena sejak dini, ketika anak itu mencoba untuk membangkang, ketika anak itu mencoba untuk menolak permintaan orang tuanya yang belum sesuai dengan dirinya, saya katakan, belum sesuai dengan diri. Tapi kita paksa, ayo ikutin mama, ayo mandi, ayo. Ini yang memberhentikan pemahamannya tentang dirinya. Pengertiannya tentang apa yang sedang dilakukannya. Anak kita nggak bisa apa-apa. Dia besar sampai sudah mau ada satu peristiwa, dia sudah mau mencapai dokter. Dia sudah koas, sampai tinggal 2-3 bagian saja, kemudian dia emosi, marah. Dia setiap kali dia terpikirkan dengan dirinya, dia ambil barang itu, dibanting dan pecah. Apa yang terjadi? Oh, kita terjadikan masih lihat. Karena begitu lelahnya dia melakukan yang dia sendiri tidak mengerti apa yang dikerjakan. Bagaimana kita? Ketika seseorang itu nggak ngerti yang dikerjakannya apa, capek, lelah. Dia mengangkut, untuk apa dia mengangkut? Dia nggak ngerti apa-apa. Berapa berat bebannya dia tidak tahu. Dia angkat saja, dia paksakan dirinya. Apa yang terjadi? Karena dia tidak pernah tahu berapa kemampuan dia, berapa beban yang dia harus pikul, dia tidak pernah tahu. Ini yang menjadikan beban. Pada saat stuck,
dia akan berhenti. Dia akan berhenti. Nah, oleh karena itu, sejak dini, ketika anak itu menolak, membangkang, berhenti. Jangan kita paksakan keinginan kita. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu apa yang sedang anak kita lihat. Pertama, apa yang sedang anak kita lakukan? Perhatikan dulu. Berinteraksi dulu. Kamu sedang apa? Sedang seperti ini. Oh, aku lagi mainnya bagus banget. Oh, hanya 1, 2, 3 menit. Sehingga dia masuk apa yang menjadi dia mampu menerima kita, dengan otomatis dia akan mengikuti apa yang kita mau. Deal. Pembangkangannya rileks. Pembangkangannya menyenangkan. Subhanallah. Bisakah kita? Insya Allah. Bisakah kita? Insya Allah. Coba kita perhatikan. Ini yang menjadikan poin kita bahwa apa yang sedang kita anak lakukan, perhatikan. Jadi ketika anak itu si Fani misalnya yang tadi kita bahas tentang kasus itu, nah kita bisa bahas tentang kasus itu. Si anak itu diam, berarti apa yang sedang diinginkan, apa yang sedang dibutuhkan anak itu, bukan kita mempertanyakan, kamu mau apa? Kalau kita lihat dialog singkat itu mengatakan bahwa kamu mau seperti kakak kamu ya? Kok sudah diputuskan oleh orang tua? Atau kita langsung mengatakan gini, kamu maunya apa? Si kakaknya dia yang nomor 2, dia mengatakan, aku sama deh dengan kakak. Yang nomor 3 mengatakan, loh, kok semua bersama? Aku enggak. Tapi kalau kita di umumnya mengatakan, ini anak sudah mulai enggak bagus. Dianggap membangkang itu nakal. No. Bataskan, potongkan. Kalau anak membangkang itu bukan nakal. Berbeda lagi dengan kata nakal, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Nah, Subhanallah. Jadi kadang-kadang yang kita ambil itu memang yang seperti itu, apa yang kita pikirkan. Kita tidak pertimbangkan apa yang dia inginkan. Ya. Apa yang kita mau, apa yang kita gambarkan, itu yang kita putuskan sebagai suatu kondisi yang jelas-jelas sangat tidak mendukung. Kemudian dari beberapa hal yang dibahas di buku ini, Ikhwan Akhwat, itu tentu saja akan lebih mantap, lebih lengkap kalau seandainya Anda juga memilikinya. Di samping penjelasan yang diberikan oleh Ustadz Abu Bakar Baraja, banyak sekali hal-hal yang melengkapi kisah tadi misalnya. Dan buku ini dapat diperoleh dengan sangat mudah. Anda pegang pen, oke, nanti di akhir saya akan ulang, tapi ada baiknya juga dicatat sekarang. 0815 1911 9996. Sekali lagi, 0815 1911 9996. Di sini nanti Dedi akan merespon apapun yang Anda kirimkan, baik itu WA atau SMS ke nomor tersebut, ya. Dan ketika Anda memerlukan satu buku pun, itu tetap akan diantar. Luar biasa. Yang jelas satu buku utuh ya, nggak mungkin kalau Anda minta setengah halaman, setengah buku. Itu adalah bagian dari yang ingin kami sampaikan terkait dengan kisah hari ini. Terus nanti juga saya ingin sekali sampaikan lagi bagaimana Dorothy Launold menuliskan tentang anak belajar dari kehidupannya, tapi nanti sesudah jeda berikut. Rasil TV, untuk Islam yang satu.